kawan-kawan dari dunia lain. Oke, sesuai polling yang kemarin ya, sesuai polling yang kemarin saya bikin, maka pada video kali ini saya akan kembali membahas apa yang Anda request paling banyak. Pollingnya hasilnya seperti ini. Berarti saya akan membahas tentang kodam. Walaupun saya udah banyak ya video saya tentang kodam, tapi sepertinya ini adalah salah satu topik yang cukup menarik buat Anda. Oke, kali ini saya akan membahas tentang apa yang disebut dengan kodam keturunan. Sebelumnya saya akan ini dulu karena ada pertanyaan, apa bedanya kodam dengan korin? Percayalah, itu adalah dua sesuatu yang jauh berbeda, dimana kodam itu adalah makhluk lain, sedangkan korin itu adalah diri kita sendiri. Ya memang diri kita sendiri. Istilahnya bisa disebut guardian angel lah. Kalau di Hasanah mistis barat itu disebut guardian angels. Sedangkan kodam adalah sesuatu yang lain. Nah, apa yang disebut dengan kodam keturunan? Ada yang menyangka jika kodam keturunan itu seperti ini contohnya. Ada individu si A misalnya diikuti oleh kakeknya atau buyutnya, atau ya dalam pandangan saya pribadi itu selain susah untuk masuk ke logika, itu juga namanya kurang ajar. Lah kita ini dimomong tapi kita tidak memuliakan. Maka saya tidak mengambil pemahaman seperti itu. Yang saya pahami adalah kodam leluhur ada dua macam, ada dua jenis. Yang pertama adalah kodam yang didapatkan oleh para leluhur. Yang kedua adalah bagaimana caranya leluhur itu mewariskan sesuatu yang istilahnya sesuatu yang gaib kepada kita, entah itu berupa makhluk, entah itu berupa ilmu, atau entah itu berupa pusaka yang nantinya akan mewujud. Jadi keterlaluan sekali kalau hal seperti leluhur kita dijadikan kodam. Itu menurut saya kurang ajar. Perlu diketahui, ada di tradisi pesantren di Madura itu sebutan kodam itu adalah asisten, istilahnya asisten dari kiainya yang ada di pesantren tersebut. Coba dikonfirmasi di sini kalau mungkin saya salah, tapi silakan Anda konfirmasi di pesantren-pesantren. Lalu saya juga tidak menampik jika terkadang ada sebagian dari kita yang didatangi atau merasa didatangi oleh kakeknya atau buyutnya dan lain sebagainya. Itu masuk akal, tapi itu bukan merupakan terminologi atau apa yang disebut dengan kodam. Jauh sekali. Biasanya para leluhur itu akan mengingatkan kita tentang petunjuk-petunjuk yang penting. Banyak kalau yang itu banyak sering sekali terjadi pada banyak manusia. Saya kenal banyak orang yang kadang-kadang jika diperlukan maka akan diingatkan langsung oleh misalnya kakeknya atau ayahnya. Salam hormat saya buat orang-orang yang seperti itu. Dan kemudian itu adalah akan menjadi hal yang menarik jika kita memandangnya dari faktor sebagai leluhur kita, sebagai pengingat kita, bukan sebagai makhluk yang bisa disuruh-suruh atau seperti kodam, bukan seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke kodam yang diwariskan oleh leluhur. Yang dua saya bahas tadi. Kodam leluhur adalah kita perlu tahu ya, leluhur-leluhur kita zaman dulu, pada masa dulu, apalagi untuk Anda semua orang yang mempunyai ketertarikan terhadap hal-hal yang berbau supranatural atau metafisika, itu sudah ada dalam DNA Anda. Yang berarti adalah DNA itu pengulangan atas apa yang terjadi pada zaman dahulu.
mungkin juga ada kakek Anda atau buyut Anda atau canggah Anda yang mempunyai ketertarikan bahkan terlibat sebagai praktisi supranatural. Itulah yang perlu Anda telusuri. Kalau saya ini ya yakin ya, zaman sekarang kebanyakan orang disuruh nyebut nama kakek atau bapaknya kakek, buyutnya, itu sudah nggak tahu. Coba tolong, kalau ada yang tahu, saya salut sama Anda. Nah, kemudian leluhur-leluhur kita pada era dahulu itu, mereka adalah orang yang sangat gemar tirakat atau gemar bertapa laku. Tapa laku seperti apa? Laku prihatin contohnya, sering berpuasa, sering melakukan dharma baik atau berbuat baik kepada orang, menanam dharma baik. Terus kemudian sering tirakat istilahnya yang puasa, terus kemudian pantang makan sesuatu. Di terminologi kejawen banyak sekali. Contohnya ada yang merowot, terus habis itu ngeruh, habis itu mutih dan lain sebagainya. Nah, tidak menutup kemungkinan dikala para leluhur kita melakukan ritual seperti itu, kemudian akan datang makhluk gaib yang tertarik dengan frekuensi mereka. Makhluk gaib tersebut kemudian akan menjadi istilahnya, ini bukan bahasa kasar ya, pembantunya atau asistennya lah bahasa halusnya, akan menjadi asistennya. Biasanya ini dari golongan bangsa yang muda aja, dari bangsa jin, terminologi yang gampang saja, dari bangsa jin, yang kemudian mereka bisa berjanji seperti ini. Setelah saya meninggal, tolong kamu juga jaga anak cucuku. Siapa tahu suatu saat nanti ada cucuku atau anak cucuku, anak turunku yang ternyata bisa kembali berkomunikasi dengan engkau. Ya, seperti itu. Ada juga yang disebut dengan hodam kedua. Habis ini saya bahas, tapi ini belum selesai ya. Nah, hodam keturunan seperti itu akan memilih di antara anak turunnya yang istimewa. Tidak semuanya. Mungkin biasanya dalam satu generasi belum tentu ada. Biasanya akan turun setelah generasi yang ganjil. Bisa 1 langsung turun, 3, 5, atau 7. Itu adalah hodam yang didapatkan oleh leluhur kita, kemudian melakukan perjanjian dengan leluhur kita, dan kemudian ikut menjaga kita. Nah, jika Anda sudah punya tanda-tanda tentang hodam leluhur ya, Anda merasa diikuti hodam leluhur dan lain sebagainya, maka mudahnya menyikapinya seperti ini. Siapkan kopi pahit, teh pahit, kemudian bunga di piring, kopinya di gelas, jangan gelas plastik, gelas kaca lah, gelas beling lah, dan kemudian bunganya juga ditaruh di piring. Kalau nggak ada piring kaca ya piring tanah liat, jangan plastik, atau mungkin di kain lebih bagus, di daun pisang juga lebih bagus. Dan kemudian siapkan itu setiap Kamis setelah maghrib, berarti hitungan Jawanya Jumat. Kamis setelah maghrib ya, Anda siapkan itu. Anda kemudian berdoa entah dengan cara apapun sesuai dengan keyakinan Anda. Silakan Anda berdoa, kemudian memohon kepada Tuhan tentunya agar dipertemukan dengan hodam tersebut. Jika Anda sudah cukup dewasa atau sudah cukup istilahnya cukup mumpuni, biasanya setelah ritual biasanya diganjil juga, bisa 3, 5, 7, Anda akan ditemui. Entah itu bisa dalam mimpi, entah itu bisa langsung nyata, atau Anda dibangunkan saat Anda tidur. Itu sangat bisa terjadi. Pernah ada kejadian seperti itu soalnya. Tips, jika Anda ditemui lewat mimpi, Anda harus mengingat-ingat, karena pasti ada istilahnya password atau kata kunci yang akan diberikan kepada Anda bagaimana cara memanggil mereka. Nah,
itulah salah satu kodam yang berbentuk makhluk gaib. Kemudian ada lagi yang namanya kodam turunan kedua. Ini berupa ilmu, biasanya berupa doa. Kemudian bisa berupa benda-benda seperti batu aji atau batu akik. Ada juga bisa berupa pusaka, contohnya keris dan lain sebagainya. Bukan hanya keris, ada kemudian sorban yang saya juga dapat ya, sorban, alhamdulillah, terima kasih sorban. Kemudian banyak lagi pusaka-pusaka seperti itu. Bagaimana cara Anda menemui kodam seperti itu? Pada dasarnya kodam-kodam pada benda seperti itu sudah aktif, sudah ikut menjaga Anda. Hanya tinggal bagaimana Anda merawatnya. Merawat itu lebih penting daripada sekedar memakai dimanapun itu. Seperti itu kira-kira. Dan jika Anda masih ingin penasaran, masih sangat penasaran sekali, masih sangat ingin tahu sekali ada makhluk apa di balik benda-benda seperti itu, siapkan mental Anda, siapkan tekad Anda, kemudian dipuasai. Ingat, tanpa usaha, tanpa lelaku, maka ilmu itu tidak akan jalan. Ini menurut saya loh ya, monggo jika ada pendapat yang lain, tapi ini menurut pengalaman saya. Jika Anda kurang tekad, jika Anda mutung di jalan, istilahnya putus asa di jalan, maka ya cukup segitu saja istilahnya kiprah Anda dalam mengerti hal-hal yang berbau supranatural. Dan yang paling penting adalah kepada leluhur-leluhur kita, mereka-mereka yang sudah babat alas ya istilahnya, babat alas, sudah melahirkan kita, meskipun tidak secara langsung, tapi kita anak turunnya. Selalulah kirim doa. Anda cari di keluarga Anda silsilah